Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Pak, di sini ada beberapa pertanyaan nanti yang saya Oke, siap-siap. Bagaimana Bapak selama ini untuk mengidentifikasi nih Pak kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bid'ah moral Pak? Jadi untuk yang dilema etika itu berkenaan dengan apa-apa yang dilakukan oleh guru atau peserta didik ya. Diidentifikasi fakta-fakta, data-data di lapangan, kita buat tuh. Kita kumpulkan anak tersebut, ada saksi, tapi saksi juga disampaikan juga bahwa faktanya memang seperti itu Bu. Baik, berarti secara garis besar untuk mengidentifikasinya berarti harus mencari data-data di lapangan dulu Pak ya. Ada. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah selama ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana di sini ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Iya. Kita mengupayakan misalkan identifikasi tadi, kita kumpulkan fakta-faktanya, fakta kebenarannya. Dari fakta kebenaran ini mencari solusi yang lebih baik dari rapat atau pertemuan dan lain sebagainya sesuai dengan yang terlibat di situ ya. Kalau gurunya pasti terlibat ya. Fakta-fakta yang ada kemudian disesuaikan dengan norma kebajikan, norma kesantunan ya juga ya. Berarti biasanya untuk mengambil keputusan ini tadi berdasarkan identifikasinya juga, lalu ada elaborasi atau kolaborasi ya Pak, melibatkan pihak-pihak yang terlibat tadi, tidak sepihak pengambilan keputusannya. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini untuk yang lebih detailnya mungkin Pak? Ya. Membuat sebuah keyakinan, bukan hanya keyakinan kelas tapi keyakinan sekolah. Jadi ada setelah pelaksanaan akan dilakukan pemantauan dan evaluasinya. Jadi pemantauan di sini adalah sifatnya itu menyeluruh ya, keterlibatan semua pihak, bukan hanya kami selaku kepala sekolah, karena ada kesepakatan bahwa sekolah ini milik bersama warga sekolah, jadi kita bersatu padu. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus-kasus dilema etika itu yang pertama gini ya, pelibatan ya, kemudian sama-sama menilai ini loh baik gitu kan. Nah, ketika baik walaupun kita misalnya tahu ya, tapi kita tetap membuat konsensus bersama kepada orang-orang ini tadi, menurut Bapak seperti apa, menurut Ibu seperti apa gitu kan, yang terlibat semua itu, termasuk gurunya atau pihak-pihak lain yang misalnya orang tuanya yang bersangkutan, muridnya dan lain sebagainya. Sehingga sesuatu yang bermanfaat itu dipandang bukan satu sudut oleh kepala sekolah, tapi sudut dari berbagai pihak kepentingan. Pelibatan ya Pak? Pelibatan. Tidak Bapak pribadi. Untuk tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini apa saja ya Pak? Setiap keputusan itu sering tidak bisa memuaskan semua pihak gitu ya. Solusinya adalah itu tadi, dengan cara dilibatkan, sehingga hasil daripada yang kita putuskan itulah bagian dari kesepakatan ataupun keyakinan sesuai dengan regulasi yang ada. Tantangan terberatnya di sini adalah untuk memberikan pemahaman-pemahaman ya Pak atas keputusan yang sudah diambil, atau tadi kan keputusan tadi memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Apakah selama ini Bapak punya jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Kasus tergantung pada situasi dan kondisinya ya, dan makanya ada istilah kondisional, dikondisikan sesuai dengan kebermanfaatannya. Makin bermanfaat, makin cepat, makin bagus. Terkait dengan waktu ini kondisional ya Pak, sesuai situasi dan kondisinya. Mungkin kalau penting ya harus disegerakan seperti itu ya. Apakah ada nih Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktornya ya dari guru ya, guru membantu memberikan masukan-masukan, kemudian paguyuban ya, dalam ini orang tua murid, kepala desa ya, itu komite pengawas selaku dinas pendidikan. Luar biasa ya Pak, ternyata yang membantu lumayan banyak, pasti semua dilibatkan. Lalu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini Pak? Kita tidak boleh lari dari masalah, karena masalah itu sudah disiapkan solusinya. Jadi kasus ya diselesaikan dengan cara bijak sesuai dengan
sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Terima kasih, luar biasa jawaban-jawaban yang disampaikan. Ini Ya. benar-benar menginspirasi saya dari proses-proses yang Bapak lakukan. Semoga benar-benar bisa nanti kedepannya saya terapkan juga. Demikian Pak, sukses selalu, sehat selalu. Amin. Ya, sama-sama. Ya, saya ucapkan terima kasih. Oh, iya, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Catur. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak, mohon izin berkaitan dengan janji di hari sebelumnya. Jadi untuk hari ini saya berencana untuk melaksanakan wawancara bersama Bapak. Ya, Ya, saya Pak. usahakan bisa memberikan semampu saya. Bagaimana untuk mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang sekiranya ini merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Ya, terima kasih. Jadi sebagai kepala sekolah tentunya harus terjun langsung untuk mengetahui permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, menerima atau menggali laporan-laporan dari guru atau misalnya itu yang bermasalah siswa-siswa yang yang memberikan informasi kepada kita, sehingga nanti informasi-informasi itu akan kita bawa ke dalam forum rapat guru-guru. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, Iya. yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Jadi caranya dengan mempertimbangkan dan menerima masukan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Jadi setelah kita menerima informasi dan meminta masukan dari pihak-pihak yang terlibat, mendapat informasi yang akurat, baru kita bisa mengambil keputusan. Oke, baik, berarti terbuka ya Pak untuk Iya, menerima harus masukan terbuka. dari orang luar seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, biasanya saya itu yang pertama mengidentifikasi permasalahan yang muncul, kemudian menganalisis situasinya. Selanjutnya melakukan diskusi dengan guru-guru dan pihak-pihak yang terlibat, dan meminta kepada mereka pihak yang terlibat itu memberikan informasi yang valid, sehingga pada saat finalnya mengambil keputusan, menghasilkan keputusan yang baik. Oke, jadi langkah-langkahnya ada identifikasi, lalu analisis informasi yang didapat, nanti baru bisa didiskusikan Iya. secara bersama agar hasilnya juga valid ya Pak ya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, dalam mengambil keputusan itu hal-hal yang sangat mempengaruhi keefektifannya itu adalah membangun komunikasi kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat, kemudian juga kita berkomunikasi dan membangun tim, membuat tim untuk mencari fakta sejauh mana kasus-kasus yang ada yang laporan ke kita ini urgenannya gitu, dan ini apakah harus diputuskan secara cepat atau gimana, itu harus membangun komunikasi yang baik. Oke, berarti yang Bapak anggap efektif nih pokoknya ada komunikasi ya Ada Pak. Yang komunikasi. menurut Bapak selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja ya Pak? Tantangannya itu biasanya kalau dari awal akar permasalahannya dulu, faktanya harus akurat. Kadang-kadang fakta yang tidak akurat itu menjadi masalah dan itu menjadi tantangan. Dan yang kedua, terlalu banyak informasi juga masuk, itu juga masalah, tantangan juga. Informasi yang masuk ini seperti ini, informasi yang masuk itu overload sehingga membingungkan kita. Kemudian yang ketiga, apabila kita mengundang pihak-pihak yang terkait, itu ada pihak yang biasanya hanya dengan marah-marah saja bisa, itu juga tantangan. Dan yang terakhir, yang paling sulit adalah tantangannya adalah apabila ada konflik kepentingan. Nah, itu yang kadang-kadang kita susah, itu tantangannya. Jadi lumayan banyak ya Pak tantangannya lumayan untuk tantangannya, mengambil keputusan ya. itu ya Pak. Ya, baik Pak, dari kasus-kasus tersebut, nah apakah Bapak selama ini punya waktu tertentu atau jadwal tertentu ya Pak untuk menyelesaikan kasus-kasus yang Bapak hadapi? Apakah langsung seketika di tempat untuk mengambil keputusan atau menunggu dulu atau bagaimana? Terus sekiranya bentuk atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak? Ya, jadi dalam pengambilan keputusan tentu harus melihat dulu sejauh mana pentingnya kasus tersebut. Ada kasus-kasus yang memang harus secepatnya diambil keputusan, karena dikhawatirkan apabila tidak cepat diambil keputusan akan tambah besar.
Nah, itu harus secepatnya. Tapi kalau untuk hal-hal kasus-kasus yang sifatnya tidak terlalu urgent, tidak terlalu darurat, ya itu bisa aja kita misalnya dijadwalkan hari ini memanggil si A, memanggil orang tuanya, misalnya kalau masalah anak, esok memanggil gurunya. Nah, itu bisa dijadwalkan. Tapi kalau kasus-kasus tertentu yang sifatnya harus diselesaikan, itu secepatnya harus diselesaikan. Berarti ada fleksibilitas Iya, juga ya Pak ya, sesuai entah urgent, kasusnya. tidak urgent. Kalau urgent harus segera Iya. dilakukan. Selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika, Pak? Faktor-faktor atau orang-orang yang kita anggap bisa mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Misalnya tim dari guru-guru kah, atau termasuk orang tua, termasuk juga apabila permasalahan itu menyangkut lingkungan sekitar sekolah, berarti kan harus kita ada pemegang wilayah di situ, kepala wilayah RT atau kepala desa harus kita libatkan, dan mereka itu juga akan mempermudah kita. Intinya faktornya itu bisa dari internal atau eksternal. Jadi selama ini tetap ada orang dari pihak eksternal juga Iya. Pak ya, ada timnya, ada bisa nanti guru ataupun wali murid siswa juga dilibatkan. Iya. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik Pak dari pengalaman mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika ini? Iya. Jadi dari berbagai kasus itu tentu ada hikmah yang bisa kita petikkan. Di sini dibutuhkan keterbukaan dari semua pihak untuk memberikan informasi yang jelas, kemudian juga harus bisa menerima keputusan dengan legowo, dan yang terakhir tentunya kita harus menyadari bahwa setiap keputusan itu tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi hanya meminimalisir kekecewaan atau resikonya yang bisa diminimalisir. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ternyata pembelajarannya yang didapat bisa sangat banyak ya Pak. Dari hal yang Bapak sampaikan menjadi informasi tambahan bagi saya. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.